Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Kavitasari, mahasiswi Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh Jember. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Yang pertama, hadis sahih. Pengertian hadis sahih yaitu menurut bahasa dari kata sahah yasihu suhah wasihatan wasahahan. Yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, dan yang sah. Para ulama biasa menyebut kata sahih itu sebagai lawan kata dari kata syakim atau sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Dapat kita pahami bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang dimaksud sanad bersambung di sini ialah tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayatan hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Yang kedua, periwayatan bersifat adil. Adil di sini adalah periwayat seorang muslim yang baligh, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketiga, periwayatan bersifat zabit. Zabit di sini adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Yang keempat, tidak janggal atau syadz. Yang kelima, terhindar dari illat atau cacat, di mana hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kelihatannya samar-samar. Selanjutnya, pembagian hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih li zatih. Hadis sahih li zatih ialah hadis sahih dengan sendirinya. Artinya hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan pada persyaratan atau hadis sahih adalah hadis yang melengkapi setinggi-tinggi mengharuskan kita menerimanya. Dengan demikian, penyebutan hadis sahih li zatih dalam pemakaiannya sehari-hari pada dasarnya cukup memakai sebutan dengan hadis sahih. Yang kedua, hadis sahih li ghairih. Yang dimaksud
dengan hadis li ghairi adalah hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Yang ketiga, kehujahan hadis sahih. Para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujah untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat apabila hadis kategori ini dijadikan untuk menetapkan soal-soal akidah. Selanjutnya yaitu hadis hasan. Pengertian hadis hasan ialah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, para perawinya yang adil. Kedua, kedhabitannya perawinya di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Yang kelima, tidak mengandung illat. Pembagian hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan li zati. Yang dimaksud hadis hasan li zati adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Yang kedua, hadis hasan li ghairi ialah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur, tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tanpa adanya sebab yang menjadikannya fasik, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari sesuatu segi yang lain. Yang ketiga, kehujahan hadis. Sebagaimana hadis syahih, menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan, baik hasan li zati maupun hasan li ghairi, juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum. Harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan antara mereka dalam soal penempatan urutannya yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif menurut bahasa yang berarti lemah sebagai lawan dari qawi yang kuat. Sebagai lawan dari kata sahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Pembagian hadis dhaif. Yang pertama, dhaif dari sudut sandaran matannya, yaitu ada hadis mauquf, ialah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Yang kedua, ada hadis maqtu, ialah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya.
Yang kedua yaitu dhaif dari sudut matannya. Ada hadis syadz, ialah hadis yang diriwayatkan oleh para perawinya, yang syikoh atau terpercaya, akan tetapi kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat kesyikohannya. Yang ketiga, dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Yang pertama ada hadis maqlub, ialah hadis yang terjadi mukhalafah atau menyalahkan hadis lain disebabkan mendahulukan dan mengakhirkan. Yang kedua ada hadis mudraf. Kata mudraf menurut bahasa artinya yang disiapkan secara terminologi. Hadis mudraf ialah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Yang ketiga ada hadis musahaf, ialah hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sikoh karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang diubah. Selanjutnya dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. Ada hadis maudhu, hadis yang disanadkan dari Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, tidak melakukan, dan tidak menetapkan. Yang kedua ada hadis mungkar, ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah, yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau jujur. Selanjutnya dhaif dari segi persambungan sanadnya. Yang pertama ada hadis mursal, ialah hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang kedua ada hadis munqati, ialah hadis yang gugur pada sanadnya. Seorang perawi atau pada sanad tersebut disebutkan seorang yang tidak dikenal namanya. Yang ketiga ada hadis mu'dzal, hadis yang gugur dua sanadnya atau lebih secara berturut-turut, baik gugurnya itu antara sahabat dengan tabi'in atau antara tabi'in dengan tabi'in. Berhujjah dengan hadis dhaif. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Yang pertama melarang secara mutlak, yang kedua membolehkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani selama hadis yang memperbolehkan berhujjah dengan hadis dhaif untuk keutamaan amal, memberikan 3 syarat. Yang pertama, hadis dhaif itu tidak keterlaluan. Yang kedua, dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis dhaif tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan, yaitu hadis sahih atau hadis hasan. Yang ketiga, dalam mengamalkan tidak iktikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi, tetapi tujuan ikhtiyat, hati-hati belaka. Dari beberapa uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa apabila menggunakan hadis dhaif untuk dijadikan suatu sugesti amalan, maka dapatlah kita pergunakan hal ini memotivasi bagi masyarakat
untuk memperbanyak amalan-amalannya. Hadis yang diterangkan harus selektif, mungkin juga tidak masuk akal atau rasional. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.